Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggara Putri dengan NIM 1210094. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi dalam kurikulum pendidikan. Nasution menyatakan bahwasannya kurikulum di dalam pendidikan merupakan desain, blueprint atau plan for learning dalam lingkup pendidikan yang bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan, penyempurnaan, di mana penyempurnaan tersebut itu terhadap kurikulum yang di atas dasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama kegiatan perkembangan. Kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah dalam arti sejumlah mata pelajaran atau kuliah di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Tujuan materi dalam kurikulum adalah untuk menyampaikan informasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, materi kurikulum itu bisa berupa fakta, bisa berupa konsep, teori, dan yang lain sebagainya. Karena tujuan kurikulum secara umum itu yang pertama itu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan generasi masa depan. Yang ketiga, itu melestarikan nilai-nilai budaya. Dan yang keempat, ada yang namanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga mewujudkan tujuan pendidikan nasional, di mana salah satu tujuannya lagi adalah memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, efektif, dan psikomotorik siswa secara optimal. Jadi komponen materi kurikulum itu meliputi seperti fakta, terus konsep, teori, generalisasi, prinsip, prosedur, hukum, istilah, dan seperti contoh ataupun ilustrasi dan juga definisi. Jadi kurikulum itu dikembangkan untuk peradaptasian dengan perubahan sosial di zaman. Nah, kurikulum juga diharapkan dapat menyikapi persoalan sosial di mana itu sering datangnya seiring perputaran waktu. Nah, materi di dalam kurikulum itu bermanfaat untuk membantu siswa belajar dan memudahkan guru untuk mengajar. Nah, materi di dalam kurikulum juga dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, materi di dalam kurikulum bagi pendidik memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan juga mendukung prinsip kesetaraan di dalam pendidikan dan juga memungkinkan semua siswa itu meraih yang namanya potensi maksimal diri. Materi di dalam kurikulum dapat dibedakan berdasarkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kalau misalkan konsep efektif, itu ada yang namanya pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan juga penilaian. Dan kalau misalkan di aspek psikomotorik, itu adanya gerakan awal, contohnya ya, gerakan awal, semi rutin. Nah, selain itu, materi kurikulum juga dapat berupa bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, kalau misalkan bahan ajar cetak, buku murid itu bisa buku guru gitu ya, komik, infografis, lembar kerja siswa, brosur ataupun yang sebagainya, foto atau gambar gitu ya. Nah, bisa menggunakan bahan ajar non cetak kayak seperti audio, video, program audio seperti kayak kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Materi konseptual adalah pengetahuan yang bersifat abstrak, terorganisir, dan bermakna. Materi konseptual dapat berupa pengetahuan, pemahaman, kerangka teoritis, dan desain. Contohnya seperti materi konseptual. Nah, contohnya itu mengajarkan anak tentang hujan, termasuk definisi, penyebab, dan elemen-elemen yang membentuk itu agar mereka mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu matematika secara fungsional dan terintegrasi. Nah, materi faktual itu seperti pengetahuan dasar di mana
berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di dunia nyata. Jadi materi faktual itu dapat dibuktikan kebenarannya melalui seperti pengamatan, eksperimen, ataupun bukti-bukti yang objektif. Adapun contoh-contoh dari materi faktual. Yang pertama ada pengetahuan tentang alfabet ataupun kosakata melukis, simbol-simbol dalam peta dan bagan, dan juga bisa pengetahuan tentang fakta kebudayaan dan sosial. Materi faktual merupakan salah satu dimensi pengetahuan yang ada dalam semua jenjang, dari mulai SD sampai SMA. Jadi materi faktual itu berperan penting di dalam proses pembelajaran. Jadi materi faktual itu berbeda sama materi konseptual. Kalau materi konseptual, dia lebih pada pemahaman tentang konsep dan hubungan antar teman ataupun elemen. Nah, ada juga materi prosedural. Jadi materi prosedural adalah materi yang berisi cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah yang harus diikuti. Ada beberapa contoh materi prosedural. Misalnya, bagaimana cara melakukan jungkir balik, bagaimana cara melipat cucian, bagaimana cara menjumlahkan 3 angka atau lebih. Jadi dia berupa pengetahuan atau teks ataupun program komputer seperti itu. Materi prosedural di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu materi prosedural dapat berupa seperti petunjuk penggunaan barang atau melakukan sesuatu. Contohnya buku petunjuk penggunaan smartphone ataupun petunjuk untuk memasak mie instan. Materi prosedural dalam kecerdasan buatan. Dalam kecerdasan buatan, materi prosedural ini bisa berupa komputer yang dimana isinya itu prosedur-prosedur. Contohnya seperti sistem penalaran prosedural yang berisi tentang prosedur untuk menavigasi dalam sebuah gedung. Ada pula yang namanya metakognisi. Jadi metakognisi adalah kemampuan untuk menyadari dan merenungkan cara berpikir kita. Metakognisi dapat membantu seseorang menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Contoh, merencanakan perjalanan, termasuk mempertimbangkan peta, waktu, rute, dan juga biaya. Bisa juga merencanakan cara mengerjakan tugas, seperti tulisan, pelajaran, ataupun yang lain sebagainya. Bisa memahami bahwa mungkin ada kesulitan mengingat konsep dan ide tertentu. Dan juga contoh lainnya adalah menyadari bahwa mungkin ada yang salah nih dengan solusi terhadap suatu masalah. Kedalaman dan keluasan materi adalah aspek terpenting di dalam menyusun materi pembelajaran. Jadi di dalam kedalaman materi itu berkaitan dengan beberapa rinci konsep-konsep yang dibahas. Sedangkan kalau misalkan keluasan materi itu berkaitan dengan cakupan dan jumlah topik yang diajarkan. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu identifikasi aspek-aspek standar dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Jadi aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek itu berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetisi dasar yang harus dikuasai peserta didik ini ranah kognitif ataukah psikomotor ataukah afektif. Jadi ranah kognitif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pengamanan, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Beda dengan ranah psikomotorik. Jadi kalau misalkan psikomotorik, kalau kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Nah, kalau misalkan ranah efektif ataupun sikap, jika kompetensi yang ditetapkan itu meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan juga internalisasi. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi di dalam pembelajaran di mana kita meningkatkan aktivitas dan ranah pembelajarannya. Jadi materi yang disesuaikan untuk ranah kognitif itu ditentukan berdasarkan perilaku, yang dimana perilaku tersebut menekankan aspek intelektualnya seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, dengan demikian jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif itu tuh menjadi kesatuan seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Di mana
Misalnya metode pembelajaran materi fakta atau hafalan itu bisa menggunakan jembatan keledai. Apa sih jembatan keledai? Seperti ingatan. Nah, jembatan ingatan. Sedangkan metode pembelajaran materi prosedur itu dengan cara demonstrasi. Di mana cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut itu diajarkan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah efektif ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, kayak seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah efektif meliputi rasa, penghayatan, seperti memberikan respon atau penerimaan, bisa juga internalisasi dan juga penilaian. Cara yang mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai si peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, ataukah berupa konsep, ataukah berupa prinsip, bisa jadi prosedur, aspek sikap, bahkan keterampilan motorik. Jadi, materi atau isi di dalam kurikulum merupakan seluruh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, materi kurikulum harus relevan, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman sekarang agar dapat mengembangkan kompetensi dan karakter secara optimal. Pengembangan komponen materi ajar dalam kurikulum bertujuan untuk menghasilkan program pendidikan yang tepat, mencetak manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Jadi komponen-komponen kurikulum itu, tujuan materi strategi pembelajarannya itu yaitu organisasi kurikulum dan evaluasi gitu. Jadi karakteristik komponen kurikulum seperti kayak kurikulum komponen-komponen kurikulum saling integritas atau satu sama lain itu tuh. Setiap komponen itu harus saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Jadi proses pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum. Jadi proses pengembangan kurikulum itu meliputi kayak 4 fase penting: perencanaan, konten dan metode, implementasi, dan evaluasi laporan. Dan fungsi kurikulum yakni berfungsi preventif, korektif, dan konstruktif. Jadi kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu gitu. Kurikulum berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membentulkan pelaksanaan yang menyimpang. Dan juga pendekatan saintifik merupakan proses belajar yang dirancang agar anak didik aktif dan inovatif. Jadi dengan menemukan masalah, dengan melihat lingkungan sekitarnya, siswa itu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menemukan masalah ataupun merumuskan masalah, mengumpulkan data, memproses data yang ditemukan, dan juga menemukan jawaban untuk dikomunikasikan jawaban yang ditemukan tersebut gitu. Pendekatan saintifik ini dilakukan dengan 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menegosiasi, dan mengomunikasikannya. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data, hasil observasi dan wawancara gitu tuh. Cara yang mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai si peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, ataukah berupa konsep, ataukah berupa prinsip, bisa jadi prosedur, aspek sikap, bahkan keterampilan motorik.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.